jadi jalan-jalan yang fokus pada melihat bagaimana kehidupan produksi kopi ya petani. Jadi kita bicara soal petani kopi, dari budidaya kopi, bagaimana mereka roastingnya yang tradisional zaman dulu itu yang masih buatan orang lainnya. Terus bagaimana juga mereka menikmati atau mengkonsumsi kopi. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau di daerah Dairi itu mereka nggak minum kopi Arabica, karena ketika dulu Arabica masuk di Indonesia, yang dibawa sama wong Londo itu loh. Nah, jadi itu kan sangat berharga, dan mereka bilang supaya menipu petaninya orang Indonesia seperti yang kita di Sumatera Barat kan mereka cuma minum daun dari kopi ya kan. Nah, mereka menipunya orang Indonesia tuh bilang itu bahan untuk bubuk mesiu. Jadi orang kampung petani itu tidak minum kopi Arabica, kopi Aceh itu loh yang buah itu. Yang mereka minum itu kopi Robusta. Wisata di Asia itu tidak akan bisa menyaingi yang luar negeri Eropa yang kata-kata yang sudah sangat maju kalau dia tidak mengangkat nilai-nilai lokalnya. Keunggulan kita apa di Sumatera Utara? Salah satunya kopi. Oke, orang sudah banyak bercerita tentang kedai kopi. Dan kita bilang itu bagus ya, artinya kita sudah menghargai kopi kita sendiri kak. Yang impor-impor, merek-merek impor itu ya, kalau di Sumatera Utara ini kan banyak merek lokal dan itu menguasai ya, merajai. Aku bangga di situ. Tapi kita juga berbicara pariwisata. Contohnya aja kayak Vietnam, mereka tuh berhasil menjual Mekong deltanya itu orang cuma menyusuri sungai Mekong seharian dari jam 9 sampai jam 5 kita bayar $50. Yang mereka tunjukkan apa? Mereka di sana fokusnya adalah padi. Jadi yang mereka atraksinya apa? Membuat itu loh cipang, tau nggak cipang yang dari padi, yang popcorn yang dari beras itu, yang itu atraksi, iya atraksinya itu dan kita bayar $50 Amerika. Bayangkan, mereka bisa jual itu ke orang muda dan itu banyak yang beli. Kita tuh punya kopi, kita punya banyak yang seperti padi itu kita gabungkan dengan kulit yang lain. Kita menarik kita mencari satu keunggulan satu daerah dan kita mengangkatnya dan mengemasnya menjadi satu pariwisata yang komplit. Nah, Kak Eci punya ide beda, kenapa nggak dijadikan drip kopi? Nah, Bang Ican nih luar biasa lagi nih. Apa nih Bang ide bisnisnya terkait dengan kopi saat ini? Kalau kita kreatif mungkin ya kalau 5 tahun ke depan ini orang dari Medan bisa sudah mulai kita banyak yang semakin cepat dengan kreatif. Apapun sekarang orang udah belanja pintar ya. Belanja pintar maksudnya nggak cuma sekedar penikmat kopi ya, Medan banyak nih kopi. Mungkin Medan juga untuk dapat sumber kopi itu cukup gampang ya. Dapat sumber kopi lagi. Medan sendiri kan Sumatera Utara punya. punya kopi. Orang nggak balik lagi kalau cerita kopi, ya nggak mungkin mikirin sampai taknya di gambar-gambar. Ini gimana Bang? Dapat inspirasinya? Berguru ke kemana nih Bang? Sebenarnya kalau yang ini juga kayak ada tim di dalam. Kita di Mika itu ada 4 orang. Biasanya kalau kita beli kopi, kita minum, kemudian dibuang ya. Tapi kalau udah jadi gini agak nggak tega buangnya ya. Jadi ya membuat satu. Jadi kalau yang aku tarik kesimpulan dari apa bahwa ide bisnis itu bisa didapatkan dari ketika kita bisa membuat satu produk yang sudah ada menjadi bertambah nilainya ya. Ya, tapi kalau misalnya ini nggak dibuang, ada yang bakal kehilangan rumah Bang.